masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Tiga mobil terlibat kecelakaan di jembatan Jalan Sumatera lintas Timur Mesuji. Seorang pembobol 3 rumah ditangkap polisi saat sedang tidur di sebuah rumah kos di Bandar Lampung. Firman. Harga cabai di Bandar Lampung tembus Rp110.000 per kilogram. Ini mobil saya, turun. Ratusan juru tagih atau debt collector di Lampung Kamis pagi berkomitmen akan patuh dengan hukum. Mereka berjanji tidak akan menyita paksa barang atau kendaraan di jalan raya dari tangan konsumen yang menunggak utang seperti layaknya preman atau perampok. Itu caranya Bang, nggak boleh kayak gitu. Mana sekalian? Tetap ini kita diurus. SK kita. Komitmen ini disampaikan para juru tagih yang kini membentuk wadah bernama Asosiasi Profesional Kolektor Indonesia atau APCI. Pengurus APCI mengimbau warga melaporkan ke pihaknya jika ada debt collector yang bergaya preman dan jika itu anggotanya maka akan diberi sanksi. Kedepannya lagi kita akan memperkuat sinergi antara lembaga keuangan baik dari perusahaan jasa penagihan dan daripada perusahaan pembiayaan. Sejauh ini ada berapa anggota kita, Pak? Kalau perusahaan jasa penagihan kita ada 14 ya, ada 14 yang terdaftar di Lampung. Kemungkinan besar kita akan memperluas jaringan kita ke seluruh Indonesia. Begitu. Komitmen para debt collector ini disambut baik oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI Lampung. Selama ini, penagihan dengan sistem sita paksa justru banyak merugikan perusahaan yang malah tersandung hukum dan kerugian materi dari objek yang dikreditkan. Adanya APCI ini, para profesi jasa penagih ini, penagihnya lebih bagus gitu, lebih tertib, lebih profesional, sesuai dengan undang-undang, tidak ada premanisme gitu, nggak ada kekerasan, ya, seperti itulah. Jadi kalau dengan adanya APCI ini, ya kami dari APPI sangat support, karena mitra bisnis kami salah satunya yang paling penting ya para jasa penagih ini. Dengan asosiasi ini, diharapkan mampu mengubah stigma negatif aksi kekerasan dan premanisme yang kerap dilakukan oleh para debt collector dari perusahaan pembiayaan di Provinsi Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar gembira bagi warga Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan yang rumahnya rusak akibat terdampak getaran ledakan bom dari aktivitas penambangan batu oleh perusahaan di daerah ini. Kamis siang, pihak perusahaan berjanji bertanggung jawab dan akan memperbaiki rumah-rumah warga yang rusak akibat penambangan batu. Pihak perusahaan akan menurunkan tim yang melibatkan polisi, tentara, dan pamong desa untuk pendataan rumah yang rusak. Ya, kita terbuka ya terhadap masyarakat, keluhan masyarakat, keluhan warga. Jadi secepatnya mungkin besok kita akan tindak lanjuti, kita temui mereka. Nanti keluhannya apa, nanti kita data kalau misalnya memang ada rumah retak dan sebagainya, nanti kita segera tindak lanjuti. Mana? Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa rumah yang dekat dengan perusahaan penambangan batu di daerah ini rusak akibat terkena getaran ledakan bom saat aktivitas penambangan batu. Kerusakan rumah umumnya adalah dinding retak-retak hingga genting jatuh. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Warga korban kebakaran rumah di Bandar Lampung yang terjadi selama kemarau Kamis siang mendapatkan bantuan dari Pemkot setempat.
Bantuan berupa uang tunai dan besarannya berbeda-beda, mulai dari 1 juta hingga 20 juta per orang, tergantung kerusakan rumah akibat musibah tersebut. Habis ludas itu ludas. Selama kemarau sejak Agustus lalu, Pemkot Bandar Lampung mencatat ada 22 orang yang jadi korban kebakaran rumah. Mereka seluruhnya mendapatkan bantuan tersebut. Hari ini kita berikan bantuan kepada warga masyarakat yang kena musibah, dan nanti ada lagi susulan karena data-datanya belum lengkap ya kemarin, nanti ada berapa lagi, mungkin kita langsung ke sana akan kita berikan bantuan. Setidaknya pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban bagi warga masyarakat yang terkena musibah. La ilaha illallah, ya Allah, depan rumah aku, rumah 3 udah kebakaran. Ya Allah, ya Tuhanku, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Salah satu kebakaran permukiman terparah terjadi di Kelurahan Wailuni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada akhir Oktober lalu. 6 rumah dan 1 warung ludes terbakar. Api cepat besar dan meluas karena bangunan yang terbakar umumnya semi permanen. Warga yang kehilangan tempat tinggal pun untuk sementara mengungsi ke tempat lain. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tahapan masa kampanye pemilu 2024 akan serentak dimulai 28 November atau akhir bulan ini hingga memasuki masa tenang sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang. Menjelang masa kampanye tersebut, KPU Bandar Lampung menggelar rapat dengan Bawaslu dan pengurus parpol untuk menentukan zona kampanye rapat terbuka dan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Di Bandar Lampung terdapat 20 tempat kampanye terbuka atau tempat pengumpulan massa yang seluruhnya menggunakan lapangan milik kecamatan dan sebagian kelurahan. Sementara untuk pemasangan spanduk dan baliho yang tidak diperbolehkan diantaranya di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, instansi pemerintah, dan tanah perorangan tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan wilayah mereka, mana lokasi yang memungkinkan untuk dipasang. Yang pertama alat peraga kampanye itu baliho, yang kedua papan reklame, yang ketiga umbul-umbul dan spanduk. Jadi kita minta kepada PPK sudah koordinasi dengan pengawas kecamatan, dengan pemerintah kecamatan dan juga stakeholder lainnya agar dalam penentuan lokasi itu jangan sampai di lokasi yang dilarang. Sementara itu, berdasarkan data KPU Lampung, jumlah caleg pada pemilu 2024 sebanyak 952 orang dari 17 partai politik. Jumlah pemilih di Lampung lebih dari 5.500.000 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.